menjadi seorang the true worshiper Allah, penyembah sejati. Kenapa sih pastor suka menggunakan kalimat penyembah sejati? Kalimat penyembah sejati itu susah, itu gampang diomongin, itu banyak dinyanyikan, itu banyak ditayangkan di beberapa khotbah, tapi itu susah untuk dihidupi. The true worshiper itu tuntutannya besar. The true worshiper itu menenggelamkan seluruh hidup kita. The true worshiper itu, saudaraku, menghabiskan seluruh hidup. Jadi saya cuma mau mengingatkan kepada kita semua, ada sesuatu yang memang kita katakan menjadi seorang penyembah sejati itu selalu beriringan dengan hati. Tidak bisa dilepaskan dengan konteks hati. Hati yang selalu tertambat, terkurung pada satu pelabuhan yang namanya cinta. Cinta itu khusus. Cinta itu eksklusif. Cinta itu di dalamnya ada posesif. Cinta itu di dalamnya ada atraktif. Cinta itu mengurung, saudaraku. Cinta itu memenjarakan. Dan kalau kita berbicara tentang the true worshiper, tidak bisa dipisahkan dengan apa itu cinta. Amin, saudaraku. Kegagalan seseorang menemukan pelabuhan cinta yang sesungguhnya mengakibatkan kegagalan fokus hidupnya. Ini saya ketik di dalam perenungan saya dengan Tuhan. Kenapa banyak orang tidak bisa meledakkan cintanya? Dia tidak berani mengurung dirinya. Dia tidak berani berada di dalam penjara Tuhan. Karena memang Tuhan bukan satu-satunya yang dia cintai. Itu yang menyebabkan orang mendua hati dan selingkuh kepada Tuhan. Inilah yang menyebabkan manusia tidak pernah bisa klimaks di dalam mencintai Tuhan sampai pada level yang klimaks dan proporsional kepada Tuhan. Kalau kalian, saudaraku, tiap hari punya hubungan dengan Tuhan, tiap hari kau bangun keklimaksanmu dengan Tuhan, maka lama-kelamaan kau sedang membangun satu bata cintamu, 2 bata, 3 bata, 4 bata, 5 bata, dan seterusnya. Itu dimulai di kamar doamu, dimulai di kesendirianmu, dimulai di dalam intimasimu dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam kurungan doa itu, saudaraku, engkau sedang diajar Tuhan untuk fokus kepada Dia. Karena ketika kita keluar dari kamar doa dan kita sibuk dengan aktivitas agenda hidup, saya cuma mau katakan, kita seringkali gagal fokus. Betul nggak? Karena banyak yang kita lihat, banyak yang kita kejar, banyak yang menjadi tanggung jawab apa yang harus kita selesaikan. Maka dari itu tidak bisa disangkal bahwa banyak manusia sampai hari ini kesulitan membangun cintanya kepada Tuhan karena mereka gagal fokus. Tidak disangkal, saudaraku, manusia itu bisa membangun cintanya kepada objek-objek apapun yang ada di sekitarnya. Tuh, pastor kok ngomong begitu, contoh ya Bapak Ibu. Kemarin itu saya sempat selesai mempersiapkan khotbah, masuk ke kamar, kita mau tidur. Anak saya baru nonton salah satu film, nggak tahu film apa, tapi itu era tahun 1918. Di zaman itu nggak ada kolerasinya dengan film itu, cuman tahunnya aja. Saya langsung nemplok di kepala saya. Di zaman itu pasti orang-orang itu nenek moyang kita kan, itu pasti nggak mungkin cinta sama cinta ketemu jarang, dijodohin, betul nggak? Aku punya anak perempuan,
umur segini, kamu punya anak laki, yuk ditemuin, dijodohin, dinikahin. Betul gak? Bukan karena ketemu terus, ih cantik, ih ganteng, aku suka. Jarang zaman dulu. Apalagi tahun 1918. Itu orang dijodohin begitu. Tahu gak saudaraku, mereka tidak pernah pacaran. Mereka tidak kenal, lalu mereka dipaksa kenal, kemudian mereka dipaksa membangun rumah tangga. Tapi pada akhirnya kalau kita bisa lihat, mereka bisa saling mencintai. Bahkan salah satunya meninggal, yang satu sampai kepingin masuk ke lubang mati itu, ke liang lahat. Aduh, jangan tinggalin aku gak bisa hidup tanpa kamu loh. Pada dulu gak kenal, pada dulu gak ada cinta, gak ada gerengnya, chemistry-nya gak ada. Dipaksa serumah, dipaksa beranak kan dulu. Kalau orang dulu kan harus punya anak, dipaksa itu, gak ada gerengnya. Tapi tiba-tiba mati aja, dia mau ikut mati, nyebur ke liang lahat. Dari gambaran itu saudaraku, berarti cinta itu bisa dibangun. Amin gak? Berarti cinta itu bisa dibangun. Demikian pula cinta kita kepada Tuhan bisa kita bangun, saudaraku. Amin gak? Berarti tidak ada yang mustahil kalau kita mau memang berjuang membangun cinta kita ke Tuhan. Karena kalau Tuhan itu memberikan cintanya otomatis kepada engkau dan saya, meletakkan cinta untuk meletakkan cinta kepada Dia otomatis dalam diri kita, maka Tuhan itu Tuhan yang tidak bermartabat. Bukan Tuhan yang agung karena Tuhan men-setting semuanya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, saudaraku, tidak pernah memaksa kita untuk mencintai Dia. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang memprogram semuanya kita menjadi robot. Bukan. Dan boleh kita bayangkan kalau seorang wanita atau seorang pria memaksakan pasangannya untuk mencintainya, maka cinta itu bukanlah cinta yang natural dan tulus dan ikhlas. Maka saya boleh katakan, menjadi seorang the true worshiper dimulai dari intimacy. Di dalam intimacy itu akan lahir cinta. Di dalam intimacy with God itu akan ada pemahaman, akan ada tuntunan Roh Kudus yang membawa engkau dan saya untuk semakin memiliki cinta kepada Tuhan. Cinta itu harus natural. Katakan amin, saudaraku. Kalau kita mencintai Tuhan, cinta kita harus natural, harus tulus, harus jujur, harus benar-benar ikhlas. Ketika kita memberikan cinta itu kepada objek apapun, kalau kita kepada Tuhan, kita harus benar-benar tulus akan hal itu. Karena kita punya Tuhan yang tidak memaksa untuk kita mencintai Dia. Sampai di sini saya berharap kalian memahami terlebih dahulu. Karena melangkah untuk menjadi true worshiper itu susah. The true worshiper itu diberi contoh pribadi Yesus. Dia the true worshiper. Dia adalah pribadi yang memang benar-benar mencintai, dia membangun cintanya kepada Bapanya secara utuh, saudaraku. Dan itu memang harus kerja keras kita sendiri. Karena tidak banyak orang yang memahami hal ini. Karena seringkali orang berpikir bahwa Tuhan secara mistik akan meletakkan cinta kepada Dia itu otomatis dalam hati kita. Dan itu tidak mungkin. Tuhan tidak bisa melakukan itu, saudaraku. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita berjuang mengkualitaskan cinta kita kepada Tuhan more and more and more setiap saatnya. Tadinya aku mencintai banyak hal dalam hidupku. Aku punya hobi, aku punya kesenangan. Aku mencintai pasanganku more than Lord.
Aku mencintai semua kehormatan, nafsu-nafsu apapun. Sekarang aku memilih untuk mengarahkan cintaku kepada Tuhan, sehingga aku bisa menjadi the true worshiper-nya Allah. Pastor, tapi susah. Loh, kalau Anda sudah punya klik niat dari pandanganmu ke dunia, tiba-tiba berubah ke sini, Tuhan udah hargai itu. Dari yang dulunya menghadap ke dunia, sekarang menghadap ke Tuhan, itu sudah sesuatu yang ada nilai lebih. Ketika engkau menghadap Tuhan, saudaraku, kemudian engkau berjuang di situ, meletakkan satu bata indahmu ke Tuhan, dua bata indahmu, terus kau lakukan, itu lebih lagi berharga di hadapan Allah. Dan itu yang Tuhan mau. Dan saya mau katakan pagi hari ini, paksakan dalam dirimu. Kalau engkau tidak mau paksakan, tidak akan jalan sampai kau mati. Kau tidak akan lakukan, dan kau tidak akan pernah go jadi true worshiper-nya Tuhan. Seperti orang olahraga. Tuhan, aku mau tubuh yang sehat. Terus tiba-tiba sehat kau. Dulu aku ngomong mbak siapa dah? Tuhan, aku mau tubuh yang sehat. Harus ada usaha untuk engkau menyehatkan tubuhmu. Ketika kau berkata, aku mau menjadi penyembah sejati Tuhan, the true worshiper, harus ada usaha untuk engkau sampai di leveling. Kau bisa dimasukkan di dalam satu level yang bernama, benar nak, kau menjadi true worshiper kau. Itu harus dipaksakan. Sekalipun karakter kita buruk, kita rusak hidup kita. Dalam banyak aspek karakter kita rusak, saudaraku. Namun satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua, modal pertamamu, mengasihi Tuhan itu segalanya. Karaktermu buruk, masa lalumu rusak, engkau jahat, engkau banyak kesalahan, tetapi satu hal, modal utamamu, mengasihi Tuhan itu segalanya. Kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, maka engkau akan dengan rela terus berjuang. Saya jelek, saudaraku. Saya orang yang tidak baik. Saya mengaku, saya orang, kok tadi pagi saya doa juga, kenapa kau pakai aku Tuhan? Aku masih banyak celah. Kau lihat karakterku Tuhan, aku buruk dari dulu. Saya orang yang keras. Saya orang yang susah diatur, saudara. Saya orang yang tidak baik karakternya. Tapi Tuhan memilihku. Sampai satu titik saya keluar kalimat ini. Mengasihi Tuhan itu yang dilihat Tuhan. Saya cuma mau katakan, saudaraku, modalmu mengasihi Tuhan itu segalanya dalam hidup. Maka kita harus berjuang terus mengasihi Tuhan. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Kita paksakan diri kita, aku mau terus mengasihi engkau. Memaksakan diri sampai di titik permanen aku mengasihi Allah dan aku tidak lagi keluar dari kawasan Tuhan. Sampai permanen cintaku ini membawa aku kepada satu hal. Aku menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Aku menjadi penyembah-penyembah sejatimu. Aku sampai di titik di mana engkau menikmati setiap langkah hidupku. Setiap detak jantungku menjadi deburan penyembahanku. Setiap denyut nadiku menjadi aliran penyembahanku. Setiap tarikan nafasku menjadi simfoni indah. Kau lihat hidupku, hanya engkau Bapa yang tahu menelusuri sampai sedalam-dalam hatiku. Kualitas cinta seperti ini, saudaraku, pasti Allah merasakannya. Betul. Kalau setiap detak jantung kita jadi penyembahan kepada Tuhan, setiap degupnya, setiap detaknya itu jadi penyembahan kepada Tuhan. Aku harus hati-hati hidup.
Setiap aliran darah yang mengalir, kau rasakan denyutan itu, darah itu mengalir. Aku mau setiap detik hidupku penyembahan untuk Engkau. Aku mau setiap nafas yang kutarik dan kuembuskan ini menyenangkan Engkau, Bapa. Coba saudaraku, ini nggak lebay. Ini standar. Karena engkau tidak akan selamat dengan Kristenmu. Karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu jalan hidup. Kalau kau hidup hanya untuk dirimu sendiri pun, Tuhan tidak berkenan. Kau harus menyelamatkan dirimu. Kau harus berjuang merengkuh keselamatan itu. Kau harus berjuang sampai di level berkenan. Maka engkau akan bisa menjadi true worshiper-nya Allah. Ketika engkau di level berkenan, maka hidupmu bukan untukmu lagi. Hidupmu bukan untuk dirimu lagi. Hidupmu bukan untuk kepentinganmu lagi. Ketika orang sudah berada di level berkenan, ketika dia sudah menyatu dengan Allah, dia bermoral Allah, dia ingin menyenangkan perasaan Bapaknya, dia tahu hidupnya harus menjadi anggur tercurah, roti terpecah untuk sesamanya. Maka dia akan berpikir, aku hidup berapa lama lagi? Aku kejar waktuku. Aku tidak mau berlenggang kangkung santai, karena aku tahu ada limit time. Apa yang ada pada diriku, aku kerahkan semaksimal mungkin. Kualitas cinta itu yang harus kau dan saya miliki dari seorang pendengar, pengajar, dan pelaku suara kebenaran. Amin, saudaraku. Kau jangan berhenti hanya menikmati. Kau hanya berkata di dalam akalimu, kau berkata benar ini ajaran ini. Tapi engkau tidak berjuang merengkuh itu semua dan mendapatkan itu semua. Maka saya boleh katakan, kau akan terbuang. Coba bayangkan, kepada orang-orang yang tidak mau mengenal dia saja, kepada orang-orang yang sembarangan dia hidup di luar sana, Tuhan mencintai loh orang-orang itu. Tetap Tuhan pelihara hidupnya. Apalagi kepada orang-orang yang memang berjuang sampai di satu titik. Tadi saya berkata, setiap detak jantung, aliran tubuhku, denyut nadiku, nafasku untuk dia. Apalagi yang kau khawatirkan dengan hidup? Kenapa fokusmu masih dengan kebutuhan hidup? Kenapa fokusmu masih pencarian akan bagaimana aku bisa hidup di dunia ini? Kenapa kau masih fokusmu kepada hal-hal dunia yang bersifat fana, saudaraku? Ketika fokusmu masih di titik-titik itu, saudaraku, saya katakan, kau tidak akan pernah sampai di level the true worshiper Allah. Gak mungkin. Kalau orang sudah mengerti siapa Tuhannya, kau kenal dia, kau setiap hari intim dengan dia, setiap hari kau berkata, Bapa, pegang tanganku. Aku tidak minta kemudahan, tapi aku minta tanganmu. Dan ketika aku roboh, Bapa, peluk aku. Dan ketika aku terjatuh, terterungkup sekalipun, bawa aku naik, peluk aku, dekap aku. Tiap hari saya berdoa begitu, saudaraku. Di titik-titik itu, saya mau katakan, masa Tuhan yang sampai sebegitunya kita mencintai dia, Tuhan yang begitu maha kasih tidak mendengarkan kita, saudara. Apa yang kau takutkan dengan hidup? Kalau kita berani di titik itu, saudaraku, maka akan terjadi hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan kesempatan itu terbatas. Halo, saudaraku. Merajut cinta itu sampai, kalau kita pernah ketakutan dalam hidup dan kau mendekap papa mamamu, paham? Stephen takut.
Di titik yang sama, saudaraku, Bapa yang hidup itu, more dari Bapa di dunia itu, kau akan tenang. Kau bisa berkata begini, tenanglah hai jiwaku. Itu real, saudaraku. Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. True worshiper itu dimulai dengan intimacy with God yang di atas rata-rata. Sampai di titik engkau bisa, apalagi yang ku takutin? Gak ada. Kau takut ketika tangan itu lepas dari tangan. Kau takut ketika tangan itu tidak ada lagi bersamamu. Kalau kau percaya Dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah anything, apapun itu betul. Tapi kuncinya satu, the quality your relationship, the quality of your Christianity, the quality bagaimana engkau hidup hari-hari hidup, levelingmu di titik mana. Itu seharusnya kekristenan. Tapi banyak hari ini orang Kristen mengejar tangannya, tetapi dia hanya memanfaatkan tangannya, memanfaatkan powernya, memanfaatkan kebaikannya, memanfaatkan anything. Tapi dia tidak pernah berjuang sampai di titik menjadi the true Christianity, di level the true worshiper. Penyembah sejati sampai di titik permanen. Itu yang kita kejar bareng-bareng. Amin. Seringkali kita masih Dato, kemarin sudah tahu menangis di kamar doa, masih ngomongin orang. Kadang masih jatuh loh. Jujur, amin. Gak apa-apa, berproses kok. Tuhan tahu kita cinta mengasihi Dia, maka proseslah hidupmu sampai kau berhenti di level permanen. Di level permanen pun ada stage-nya lagi. Kau berjuang lagi. Ada waktunya kita masih bisa mengungkapkan cinta kita ke Tuhan seperti ini. Ada waktunya. Dan firman Tuhan jelas, 70 tahun, 80 tahun waktunya. Itu bisa kurang. Kalau hari ini kau masih bernafas, detak jantungmu masih ada, bergegaslah. Bangun hari hidupmu. Bangun cintamu kepada Allah. Karena Allah tidak kelihatan, saudaraku. Dan Allah seringkali tidak nampak, dan seakan-akan Dia tidak ada. Dan seakan-akan benar Tuhan itu membiarkan kita terperosok, terjungkal, terhimpit dengan berbagai batu kehidupan. Tapi kita harus tahu, kita sering diuji lewat berbagai masalah hidup itu. Kalau kita lihat Abraham, saudaraku, dia harus menunggu keturunan kurang lebih 1/4 abad. Lama, saudaraku. Sudah tahu 1/4 abad, anak itu lahir, diminta sama Tuhan, korbankan dia. Coba Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini saya ajak, kalau hari itu Anda jadi Abraham atau jadi Sarah, apa yang akan terucap dalam mulutmu? Kau menantikan berkat turunan dan harus menunggu 25 tahun, dan setelah lahir anak itu harus dikorbankan. Mungkin seorang Sarah, dia bisa berkata, Tuhan, macam apa yang aku sembah? Bukankah kita seringkali begitu, saudaraku? Dalam hari-hari hidup, dengan persoalan yang kita alami, kita sampai bertanya, Tuhan, macam apa kau, Tuhan? Sebegini banget hidupku. Tapi saya mau mengingatkan, Tuhan sering menguji kita lewat berbagai masalah. Dan seakan-akan Tuhan itu tidak setia. Ditampangkan kepada kita, Allah itu tidak setia. Abraham itu
Sampai dikatakan bapak orang beriman itu karena banyak hal, saudaraku. Sampai keluar dari Ur Kasdim, pergi ke negeri yang kujanjikan. Sampai mati nggak nemu loh. Sampai mati loh, saudaraku. Punya anak, nunggu anak disuruh matiin. Coba bayangin. Coba kekristenan kita hari ini di titik seperti Abraham. Adakah engkau tetap setia, saudaraku? Tetapi kalau kita sampai di leveling sampai kita, kenapa Tuhan memahatku begitu dalam dan begitu perih? Berarti kau sedang disediakan atau diproyeksikan oleh Tuhan. Kau di atas rata-rata. Abraham kalau tidak dibuat begitu, dia tidak akan pernah jadi bapak orang beriman. Jadi kalau hari ini hidupmu begitu ruwet, begitu susah, begitu apa ya, kalau orang Semarang ngomong awut-awutan, pastor. Uripmu ya awut-awutan. Saya cuma mau katakan, dari awut-awutan itu, dari trouble become blessing. Amin. Dari masalah jadi berkat. Tapi ini nggak bisa cuma tangan Tuhan, harus ada tangan manusia yang bekerja merespon jadi berkat. Kalau kita tidak merespon, tidak jadi berkat, jadi kutuk. Kita belajar dari Abraham, imannya tidak gugur sama sekali. Lalu bagaimana, pastor, kita bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan? Kadang situasinya tidak mendukung. Saya cuma mau katakan, percayalah Alkitab itu benar isinya. Amin. Amin. Bahkan dikatakan bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Artinya, nak, bersukacitalah dalam segala hal. Kalau engkau memang layak ku bela, pasti ku bela dirimu. Allah berperang ganti kita itu nyeril. Kalau engkau memang layak dibela Tuhan. Sekarang seberapa layak dirimu dibela Tuhan? Saudaraku, mencintai Allah meskipun dia seolah-olah tidak ada, itu adalah sesuatu yang boleh saya katakan mustahil bagi orang dunia, tetapi tidak mustahil bagi kita yang benar-benar mengasihi Dia. Kau berjuang hari-hari hidup terus. Kau berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku mengasihimu. Aku belajar untuk meletakkan tanganku dalam hidupmu. Ini yang mau saya katakan sebagai, selagi masih punya kesempatan, aku mau terus bangun cintaku kepadamu. Masalah boleh datang, masalah itu, akumulasi masalah itu semua, tujuannya satu, membuat aku semakin menjadi penyembah sejati Tuhan. Amin, saudaraku. Semakin ruwet, semakin tinggi aku semakin cepat. Semakin banyak problematika hidup, semakin cepat aku naik menjadi seorang penyembah sejati Tuhan. Dan kalau engkau gagal mengekstrak semua masalah hidupmu dan tidak bisa membawa dirimu terbang tinggi menjadi seorang penyembah sejati Tuhan, maka ada yang salah dengan relasimu dengan Tuhan. Tuhan itu menyodorkan tangan. Kalau hari ini seakan-akan kau berkata Tuhan tidak menyodorkan tangan, oke, kau yang berlari peluk Dia. Amin. Kau peluk Dia, kau dekat Dia dan kau katakan, aku perlu Kau Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Ketika kau peluk Dia kuat, angin topan di belakangmu, tanpa kau sadari, tangan Bapa sedang mendekapmu. Kau baik-baik saja. Di situ kau sedang diajar oleh Bapa. Nah, jadilah orang yang memang menjadi simfoni indah, penyembah sejatiku dalam hari-hari hidupmu. Ini luar biasa, saudaraku. Ini luar biasa. Sampai kau bisa berkata, aku mencintai Engkau, Tuhan. Hatimu tergetar dengan itu semua. Kau menyadari, siapa aku ini? Siapa aku? Tidak ada keindahannya sama sekali. Seperti seekor burung yang jatuh di kubangan. Aku tidak bisa terbang tanpa Tuhan. Aku kotor. Aku busuk.
Tetapi Allah mengambilnya, membersihkannya, dan membawa aku terbang kembali. Amin. Itulah Kristen. Maka jangan pernah sekali-sekali jadi orang Kristen kalau engkau tidak mau berjuang bayar harga. Karena perjuanganmu bukan hanya datang ke gereja, saudaraku. Karena gereja tidak bisa menyelamatkanmu kalau engkau sendiri tidak membuka dirimu untuk mau merespon kebenaran ini. Luar biasa bukan? Jadi mulai hari ini, Pastor, bagaimana aku menjadi seorang true worshiper? Dimulai tadi, intimacy with God. Mau tidak mau, di dalam intimacy with God, kau akan terhubung dengan Dia. Di dalam keterhubunganmu dengan Dia, Tuhan akan taruh banyak hal dalam hidupmu dan hidupku. Sampai di satu titik, kau mau, gini loh, kalau orang pacaran, dulu kan mesti pernah pacaran semua ya, Bapak Ibu yang sudah menikah. Tahu nggak saudaraku, ketika dulu Anda jatuh cinta dengan pasanganmu, ya, kadang nggak usah ketemu, lewat depan rumahnya udah seneng. Iya nggak? Halo, alah, kok ora tau pacaran? Iya nggak? Iya nggak? Lewat depan rumahnya aja, orangnya nggak ada loh. Lewat depannya sih, rasanya udah ketemu dia. Bapak Ibu, saya cuma mau gambarkan begini. Kalau kau punya cinta sama seseorang, kau akan kejar dia. Nah, itu cinta kita sama Tuhan begitu juga, kejar terus. Sampai di satu titik, don't care anything, kejar, obsesi kita ke Tuhan. Maka kita bisa jadi penyembah sejati. Artinya apa? Hidupmu, hari-hari hidup bener. Sekarang saya mau ngomong sama orang ya, saya takut loh. Karena kadang saya ngomong A, nanti sampai sana bisa A+. Tuh, nggak percaya? Saya udah berkali-kali, saudaraku, saya konselingin orang itu saya konseling, A ngomongnya. Nanti ditanya sama B, si pastor ngomong apa? A++++, C. Matang gak gue? Loh, kok pastor bisa ngomong begitu? Loh, aku udah ngomong. Maka ketika sampai di titik itu, kalau dia jatuh, dia tidak ke gereja lagi, dia undur dari pelayanan, saya berdosa, saudaraku. Saya menangisi jiwa-jiwa itu. Tahu nggak, saudaraku? Saya stres di hadapan Tuhan dan saya berkata, ampuni kalau aku salah. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Maka saya sampai di titik ini, saya berhati-hati sekarang. Saya belajar banyak. Kadang kita anggap ini sudah saudara pun belum tentu. Kadang kita ngobrol sudah baik. Ketika ada satu hal, itu bahaya, saudaraku. Satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Saya mau Bapak Ibu, saudara-saudari, memperlakukan jiwa-jiwa itu sama seperti Tuhan memperlakukan jiwa-jiwa. Berarti hidupmu harus menjadi penyembahan sejati. Artinya apa? Kau harus di dalam tudung ilahi sehingga hari hidupmu benar. Tidak usah ngomong, tidak perlu ngomong. Udah, bahaya saudaraku. Udah, jalan. Kalau ada orang minta apa saran sama Anda, jangan asal nyeplos kasih saran. Tenang dulu. Salah, hilang jiwa di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang mau jadi true worshiper-nya Allah? Kita bareng-bareng berjuang. Amin. Yuk kita bagi berdiri.